bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Putu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu Putu. Nah, baiklah, hari ini kita akan praktek coaching ya, Bu. Ya. Dimana saya di sini sebagai pengamat akan mengamati, ya, mengamati rubrik penilaian coaching ya, Bu. Baiklah, nanti kita akan menggunakan 3 kriteria penilaian untuk tahap pra-observasi, observasi dan pasca observasi, yakni tidak dilakukan namun belum sesuai prinsip coaching dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Ibu, untuk mengawali ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Putu. Potensi coaching apa yang nanti akan Ibu Putu kembangkan secara spesifik pada praktik coaching hari ini? Iya, ada 3 kompetensi sebenarnya ya Pak ya. Itu ada sebagai kehadiran guru, lalu ada juga mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan ke bobot. Nah, untuk spesifikasinya keterampilan saya akan kembangkan adalah kehadiran guru. Baik, apakah indikator capaian pengembangan yang Ibu sebutkan tadi untuk proses coaching ini? Ada beberapa. Mungkin indikator yang pertama seperti saya harus fokus mendengarkan si coach pada saat dia menceritakan permasalahannya, lalu juga saya akan menatap coach dengan penuh ini ya Pak ya, maksudnya lebih fokus menatap coach, lalu juga saya tidak akan melakukan kegiatan lain yang akan nantinya mengganggu si coach dalam mengekspresikan ataupun mengungkapkan masalah. Baik, nah sekarang silakan Ibu Putu dan Bu Citra melakukan praktik coaching. Di sini saya bertugas untuk mengamati sesuai alur cerita, ya Bu. Setelah itu saya akan menyampaikan pencapaian dan pengembangan kompetensi coaching yang Ibu Putu sebutkan tadi. Ya baik Pak, nanti saya juga akan coba menanyakan kepada coach saya sesuai dengan alur cerita Pak. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Citra. Waalaikumsalam Ibu Putu. Apa kabar Ibu Citra? Alhamdulillah kalau badan sehat, tapi pikirannya nggak sehat. Capek tuh mikirin tugas banyak. Tugas murid, tugas apa ya, banyak pokoknya. Jadi sabang pikiran saya, aduh pusing saya. Iya, baik Bu Citra. Pada kegiatan hari ini kan saya akan sebagai coaching Ibu Citra ya, akan coba bertanya kira-kira apa nih permasalahan Ibu Citra, lalu nanti kita coba cari solusinya ya. Kira-kira apa nih Bu Citra, kendalanya gimana sih? Pokoknya kendala hari ini, aduh capek betul. Dari pagi hingga siang ini hingga saat ini ya banyak benar permasalahan saya. Terutama pada anak-anak saya itu. Pada siswa ya? Pada siswa. Kemarin permasalahan dengan HP. Lah sekarang permasalahannya dengan keterampilan tangan mereka. Kenapa makanya keterampilan tangan mereka? Anak main melihat keramiknya pecah, dilalah anak itu malah bukannya melapor ke guru, malah keramiknya didongkel. Oh, keramik yang ada di kelas gitu? Iya, di belakang tempat dia duduk itu. Nah, bagaimana nggak kita pusing? Kok banyak bener macam kegiatan anak-anak. Padahal itu kan untuk kelas mereka sendiri loh, Bu. Ibu sebagai wali kelasnya ya Bu ya? Iya, betul. Sebagai guru pelajarannya juga, mata pelajarannya juga. Oh, pada pelaksanaan pembelajaran. Iya. Pas saya masuk di jam saya,
tiba-tiba saya lihat kok mereka itu bermain semen itu di lantai keramik itu. Terus saya tanya, itu ngapain itu tangannya, kenapa kok pada belepotan semen? Nah, karena di belakang kelas mereka ada pembangunan masjid untuk sekolah. Iya. Ada bantuan dari Depak itu. Nah, mereka itu punya akal melihat keramiknya didongkel, habis didongkel mereka itu kok punya pikiran ngambil semen dielus-elus pakai tangan. Oh, begini. Bukannya pakai centong, malah mereka ngambil 1 ember di situ. Jadi malah bikin kotor gitu ya. Iya, malah kelas itu semakin kotor dan tambah gaduh gara-gara mereka bertiga itu tadi. Tambah pusing saya tuh. Iya, Bu Citra sudah pernah ya mendengar yang namanya segitiga restitusi ya berarti. Iya betul, Bu. Bagaimana Bu kira-kira cara menangani permasalahan seperti itu? Nah, itu dia masalahnya. Maka saya bercerita dengan ibu. Iya, siap. Saya pengen mencari solusinya gimana untuk menangani anak-anak tersebut. Karena seperti ini salah, dikasarin salah, dihalusin salah. Kita tuh udah mencoba terus loh, Bu. Mungkin ibu juga pernah menghadapi anak seperti itu. Nah, makanya gimana caranya sekarang saya mau minta solusi pada ibu, gimana caranya biar kita mencari gimana jalan keluarnya supaya anak-anak itu tidak terjadi seperti itu lagi. Pastinya Ibu sebagai wali kelas, Iya. sebagai guru mata pelajaran ini, Iya. apakah siswanya sudah pernah dipanggil? Sudah dipanggil siswa yang Nah, bersangkutan? itu masalahnya, Bu. Sudah berulang kali, bahkan orang tuanya itu sudah kita panggil. Orang Tapi tua sudah anak ini dipanggil. belum ada perubahan sama sekali. Gimana itu? Sudah pernah ada komunikasi ya Sudah. dengan Masalah orang HP tua? sudah. Ini masalah kenakalan yang lain sudah. Udah ketiga kalinya, Bu, ini. Nah, kira-kira pada saat Ibu komunikasi dengan orang tua, apakah ada pembicaraan dengan orang tua mengenai sikap anaknya di rumah atau apa gitu yang sudah diceritakan orang tua? Nah, ternyata setelah saya memanggil orang tua selama ini, anak ini memang kenakalannya itu ternyata ya dari segi keluarganya juga, rupanya dari latar belakangnya, karena mungkin broken home mungkin dari antara kedua orang tuanya. Jadi mungkin anak ini mencari perhatian loh, Bu, kayaknya. Jadi bikin-bikin ulah terus setiap hari. Karena tadi ya keluarga broken home. Iya. Lalu apakah sudah pernah berdiskusi dengan guru BK? Ya, Sudah yang pertama, kemudian yang kedua, yang ini tadi tiba-tiba BK-nya malah langsung melihat langsung karena kegaduhan itu tadi. Bu, jangankan guru BK, bahkan kami waka semuanya, saya juga termasuk waka, bukan wali saja di situ. Iya. Nah, banyak rangkapnya dari waka, wali, mata pelajarannya di situ. Jadi kami berempat waka itu masuk ke situ semua. Jadi secara nggak langsung guru BK juga sudah ikut menangani tadi. Bagaimana caranya tadi kami nelpon walinya lagi, datanglah walinya. Nah, walinya datang, terus kami bercerita lah tentang perlakuan anak. Dan Ibu secara pribadi apakah sudah pernah face to face dengan anak tersebut untuk menanyakan bagaimana Itu sudah berulang kali sebenarnya anak tersebut membuat alasan. Banyak alasannya. Tapi intinya anak itu ya kurang perhatian itulah dari keluarga. Maka dia membuat ulah dari sekolah. Itu dari bahasa anak tersebut gitu loh, Bu. Karena kami panggil secara pribadi, baik itu saya pribadi ataupun guru BK ataupun bahkan kepala sekolah juga. Intinya itu tadi, di rumahnya kenyamanannya dia ada dan perhatian kurang dari kira-kira di sekolah apakah guru yang mungkin disegani? mungkin yang disegani itu adalah wakapur kami. Nah, itu karena memang dia orang di sekitar anak itu. Nah, itu saja. Ya, masih satu desa dan dekat dengan sekolahan juga. Dia yang lebih tahu dengan anak tersebut. Maka kami mau nggak mau
akhir dari permasalahan itu kami serahkan ke wakil guru kami karena supaya dia yang mendekati anak itu dengan orang tuanya. Itu sudah berarti itu sudah berlangsung ya, Ibu sudah melakukannya ya. Lalu kira-kira rencana langkah ke depan Ibu nih setelah Ibu berbicara ngobrol dengan Wakatur ini, adakah rencana kegiatan ke depannya untuk Nah, untuk kegiatan itu rencana kami tersebut untuk anak itu ya mungkin kami itu sepakat bahwa tidak akan memberi kekerasan atau menghakimi anak tersebut. Nah, dengan memberikan apa sih namanya nasihat, udah itu mendekati dia lebih dekat lagi karena dia intinya dari latar belakang kan kurang perhatian. Mungkin anak itu darinya kan karena kurang perhatian, kami kasih perhatian lebih dari yang lain gitu. Tapi tidak menyolok dengan siswa yang lain gitu. adakah minat dan bakat siswa ini Bu sudah ditelusuri? Maksudnya minat yang ke arah mana tuh Bu? Yang minat bakat minat dia berbakat mungkin di bidang olahraga atau dia berbakat mungkin di bagian praktiknya atau gimana gitu. Nah kalau anak ini terus terang kalau dari kelas 7 dia itu memang anak berprestasi. Oh Di iya. pastinya dia hebat, di PBB-nya dia bagus. Kemudian sebenarnya dia ini anak awalnya dari pondok Bu, pindah. Nah, mungkin karena tadinya anak kenakalan karena keluarga kurang harmonis mungkin, jadi dia menantang segala macam lah, pokoknya kelakuan hingga kelakuannya yang seperti itu. Nah, kalau masalah ke prestasi dia kalau memang kita bimbing benar, dia memang berprestasi anaknya. Belakangan ini dia jadi kita berubah ketika dia kelas 9 tiba-tiba berubah seperti itu ya, kita mungkin karena perhatian anak itu tadi kurang dari waktu. Baik, tadi saya simpulkan sedikit ya Bu ya, bahwasannya Ibu punya anak yang spesial begitu ya, karena adanya mungkin faktor dari luar, berarti anak itu sebenarnya berprestasi Ya, faktor tetapi dari karena latar belakang. iya, betul. Faktor dari keluarga bisa karena dia kurang empati ya, mungkin juga membuat masalah di sekolah dari perhatian gitu. Dan saya tadi sudah mendengar Bu Citra dengan kawan-kawan sudah berkolaborasi menangani anaknya nih dari Kak Suda, Wali juga tetap Bu Citra ya berarti, lalu ada BK-nya gitu ya, dan tadi sudah menemui titik temunya untuk minta bantuan Pak Wakatur ya sebagai orang yang mungkin disegani. Lalu itu sedikit saya ini sekedar tambahan, ada kalanya mungkin kita bisa memberikan tambahan, bisa menerapkan Ibu yang namanya segitiga restitusi kepada anak tersebut, karena memang banyak anak, banyak sekali tingkah laku ya beda ya, terus karakternya juga beda ya, kita juga harus menelusuri bakat minat mereka ya. Tidak semua anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya jelek gitu ya, karena dia juga punya prestasi. Kira-kira Bu Citra nih yang terakhir yang saya tanyakan, adakah tindakan lanjut Bu Citra khususnya pada anak tersebut yang nantinya akan dilakukan gitu ke depan? Oke, assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya bagaimana perasaan setelah berikan pertanyaan kepada Cici. Alhamdulillah perasaan saya juga senang ya bercerita dengan Bu Citra tadi, lalu